Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Ini Pak Ustadz Misnan Al-Jawi. Mungkin lupa sama saya ya Pak ya. Masih ingat Pak? Waktu kita reses Pak di Mencirin, bunga mawar diikat-ikat, bunga diikat menjadi 4. Pak Misnan Al-Jawi orangnya sehat. Saya mau bertanya pada Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Begini Pak, tadi Bapak menyampaikan jangan memutuskan silaturahim maupun silaturahmi. Jadi bagaimana pula Pak, seseorang ini berbuat salah kepada orang atau orang itu berbuat salah kepada kita. Sebelum meninggal atau kita sudah meninggal, kita belum meminta maaf Pak. Kenapa Pak tadi bilang kalau kita belum meminta maaf maka segala perbuatan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya Pak, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saja. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkanlah matahari terbenam di waktu sore, terbitnya di waktu pagi. Biarlah bulan bersinar di waktu malam hingga pagi. Mari kita terus mengaji dan bersilaturahmi. Semoga mendapat ridho ilahi. Pak Ustadz, perkenalkan dulu, nama saya Simin dari Masjid Nurul Huda, Pasar 5, Dusun 7, Kecamatan Sunggal. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya. Tadi Pak Ustadz menyampaikan masalah penyakit asam urat, COVID, ya kan? Nah, jadi begini saya bertanya Pak, benarkah jika orang muslim terkena penyakit itu Allah membersihkan dosanya? Nah, kalau ini benar, apakah sembuh dari penyakitnya itu bersih dosanya? Dan jika dia meninggal dunia karena sakit, apakah itu belum bersih dosanya? Itu ajalah pertanyaan saya Pak, lebih kurang mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Zulkifli dan Pak Kasimin ya Pak ya. Simin ya. Simin ini merek handphone sing wis enggak metu meneh. Biyen nek merek handphone mereknya Simin. Pak Zulkifli, dosa kita ada 2. Pertama, dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah ini ketika kita betul-betul taubatan nasuha, janji dalam hati kita ketika kita sudah taubat tidak akan mengulangi apa yang pernah kita lakukan. Apalagi kemarin di Ramadan sebulan full kita melakukan ibadah, tiap malam istighfar, minta ampun sama Allah. Maka di Ramadan itu disebut Ramadan yang penuh dengan maghfirah. Maka ketika dosa kita kepada Allah, ketika kita minta ampun sama Allah, ini pasti akan diampunkan oleh Allah. Maka semua umat Islam itu, semua nanti kita pasti masuk ke dalam surga. Tidak ada umat Islam yang tidak masuk ke dalam surga. Cuman ketika kita kepingin masuk ke dalam surga, ada jalan yang harus kita lalui. Dihisab Allah dulu. Ketika dihisab Allah lebih banyak dosa yang kita lakukan, maka kita dimasukkan dulu ke dalam neraka, disiksa. Habis dosa kita
baru kita dimasukkan ke dalam surga. Tapi pasti masuk ke dalam surga, walaupun kita transit dulu ke neraka. Tapi kalau orang yang non-Islam, mohon maaf, mereka kekal selama-lamanya di neraka. Lalu bagaimana dengan dosa bihablim minan nas kita, dosa sesama manusia kita? Apakah ketika kita belum dimaafkan lalu amalan kita tidak diterima? Tetap amalan kita diterima oleh Allah. Cuman ada kaitan dosa kepada manusia ini sebelum kita minta maaf, ini belum terselesaikan, Pak. Makanya kata Rasulullah, umatku yang paling mulia itu, sebaik-baik umatku adalah orang yang terlebih dahulu memaafkan kita. Jadi kalau ada orang pernah berbuat salah sama kita, bukakan pintu hati kita, maafkan semua itu. Insya Allah orang yang pemurah, orang yang pemaaf, ini juga termasuk orang yang nanti akan dinantikan oleh surga. Tapi kalau seandainya dia belum datang minta maaf, apakah dosa dia belum terselesaikan? Ini belum terselesaikan. Urusannya Allah nanti. Tapi kalau bisa, Pak, kalau ada orang punya dosa sama kita, jangan kita dendam. Ayo maafkan dosa kita. Makanya kalau ada orang meninggal, kalau ada kesalahan, kekhilafan, dosa yang pernah dia lakukan, khususnya kesalahan kepada sesama manusia, itu kan ditanya sama keluarga yang menyampaikan kata-kata takziah. Apakah saudara-saudaraku sidang jamaah takziah memaafkan atas segala salah dan dosa yang pernah dilakukan oleh almarhum ayah kami? Maaf. Dan setelah nanti dia disolatkan, apakah jenazah ini termasuk jenazah orang yang baik? Baik. Nah, kalau bisa saudara-saudaraku, ayo jangan ada dendam di antara kita. Ketika orang punya salah, maafkan sebelum orang itu datang minta maaf. Tapi amalan kita tetap diterima oleh Allah. Itu hanya dosa kecil kepada sesama manusia. Makanya sebelum kita meninggal, Pak, kalau kita punya salah sama orang, ayo segera kita minta maaf. Kalau kita punya hutang sebelum kita meninggal, ayo kita bayar hutang kita. Karena orang yang paling susah salah satunya membayar hutang. Maka ada hal yang harus kita segerakan, kata Rasulullah. Salah satunya segerakan membayar hutang ketika kita punya hutang dalam kehidupan ini. Jadi Pak, insya Allah walaupun dosa kecil kita tadi kepada manusia, ini tidak ada kaitannya dengan amalan ibadah kita. Tetap amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak Simin. Pak Simin, kalau kita sakit, apakah dosa kita tergugurkan? Apakah dosa kita dihapuskan? Nah, kalau kita sakit, Pak, ada hadis mengatakan orang yang sabar dalam menghadapi penyakitnya, insya Allah dosanya akan berguguran. Jadi orang yang sabar, Pak. Kalau orang yang sakit dia tidak sabar, malah suudzon sama Allah, ini dosanya malah bertambah. Kenapa? Karena dia suudzon sama Allah. Dan Allah memberikan ujian sama kita, itu pasti Allah tahu kita diberikan ujian hanya semampu kita menghadapi ujian itu. Tidak akan lebih dari kemampuan kita. Jadi kalau kita sakit, macam hari ini Pak Ustadz Hendro, mohon maaf saya sengaja nggak bisa datang subuh karena istri saya sedang diopname di rumah sakit haji. Semalam saya bilang sama Mas Mujiono, habis subuh saya baru bisa datang karena gantian jaganya. Datang dulu kakak ipar, baru saya bisa datang kemari. Jadi kalau kita sakit Mas Simin, Pak Simin, kalau kita sabar menghadapi penyakit itu, insya Allah dosa kita akan diampunkan oleh Allah, dosa kita berkurang, dan insya Allah ketika dosa kita sudah berkurang, orang yang sakit ini sabar menerima penyakitnya, maka dosanya berguguran. Ketika dosanya berguguran, ketika nanti dia meninggal dunia, lebih banyak amal yang dia lakukan ketimbang dosa. Maka insya Allah orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan pula kita minta sakit supaya dosa kita berguguran, jangan. Nah, saya kira ini kalau nanti kurang pas jawabannya bisa diskusi dengan Ustadz Hendro, karena Ustadz Hendro ini
Senior saya nih Pak, senior saya di Al-Wasliyah. Saya kira itu Pak MC, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya.